Saat ku merasa hancur, kasih-Mu pulihkan aku. Lalu Kau datang dan memelukku, hapus air mataku. Saat ku tak sanggup lagi, kasih-Mu menguatkanku. Lalu Kau datang dan mengangkatku, pegang erat hidupku. Dan kini ku percaya, ku serahkan hidupku padamu, Yesus. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Saat ku merasa hancur, kasih-Mu pulihkan aku. Lalu Kau datang dan memelukku, hapus air mataku. Saat ku tak sanggup lagi, kasih-Mu menguatkanku. Lalu Kau datang dan mengangkatku, pegang erat hidupku. Dan kini ku percaya, ku serahkan hidupku padamu, Yesus. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Sebab tak ada yang lain
semua kekuranganku, tak peduli masa lalu, tetap kau buka tanganmu untuk terimaku, untuk terimaku. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembahmu, meninggikan namamu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembahmu, memuliakan namamu. Ku mau tetap menyembahmu, memuliakan namamu. Ku mau tetap menyembahmu, memuliakan namamu. Kami muliakan namamu, oh Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan, tak peduli apapun yang terjadi, ku mau tetap menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, oh. Ku mau tetap menyembahmu, meninggikan namamu kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya
jadikanku bercandamu untuk memuliakanmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercandamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Namamu, namamu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercandamu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Bercandamu untuk memuliakanmu, untuk Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun saat ini berada. Saya percaya kita semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia mati, bangkit, dan saat ini kita memperingati kenaikannya. Dia menyiapkan tempat yang terbaik buat kita tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama offering message. Saya memberi tema offering message saat ini adalah memberi dengan murah hati. Dalam Matius 5 ayat 7 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan memperoleh kemurahan.
Ini adalah salah satu kalimat yang disampaikan Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di atas bukit. Apa itu murah hati? Murah hati itu adalah salah satu dari bagian dari kasih. Kemudian yang kedua adalah murah hati merupakan salah satu dari karakter Allah sendiri, yaitu dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang menceritakan tentang kemurahan hati. Salah satu perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Apa yang kita dapat pelajari dari orang Samaria? Yang pertama adalah ia memberi tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, ia memberi bahkan menambahkan tanpa memperhitungkan jumlah yang dia harus keluarkan. Yang ketiga, ia tidak mengharapkan pujian dari orang-orang karena dia sudah menolong. Bahkan ucapan terima kasih dari orang yang dia tolong. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan kita? Sanggupkah kita memberi tanpa mengharapkan balasan dari apa yang kita berikan? Bahkan memperhitungkan apa yang akan kita terima dari apa yang kita berikan. Memberi dengan penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan kasih. Saya percaya ketika kita melakukan hal tersebut, kita akan bersuka cita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi atau memberikan keperluan persembahan, boleh melihat nomor rekening yang ada, bahkan boleh men-scan barcode yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat memberi dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan yang percaya kita punya Tuhan yang memberikan kemenangan. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kau Tuhan yang bangkit, Kau Tuhan yang naik ke surga dan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Haleluya. Yeah. Kami mau bersorak demi nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kau batu karang yang teguh, Engkau kota benteng dan perisaiku. Amin. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat tanganmu dan serukan. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, dahsyat, berkuasa, bersorak, bersorak. Nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya, Engkau Raja yang hidup. Haleluya, haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Kota benteng dan perisaiku. Kau telah menang dan kalahkan maut. Yang menang kalahkan maut. Yes God. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat tanganmu dan serukan. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Sorakan, bersorak.
Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja bersorak, bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari bertepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Engkau Tuhan yang bangkit, Engkau Tuhan yang naik ke surga, memberikan kemenangan bagi setiap kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang agung. Mari sama-sama katakan, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus, katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, amin, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat berlindung, gunung pertahanan. Yesus, Yesus, haleluya. Mari bersorak, bersorak, nyatakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Come on. Bersorak, masyurkan. Yes. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus, Kau tempat perlindungan. Oh, oh, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kebangkitan-Mu Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Engkau menjadikan kami umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Yang percaya dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama. Yeah. Dengan imanmu katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya kita lebih dari pemenang, dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yes, dengan segenap imanmu katakan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, amin. Bangkitlah gerejanya, kita
saudara berada hari ini, mari bertepuk tangan sama-sama. Yeay. Haleluya. Mari dengan imanmu katakan, saya lebih dari pemenang. Come on. Yes. Saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Boleh lebih semangat lagi, katakan kita lebih dari pemenang. Yeah. Come on. Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tanganmu, katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Come on. Kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Yes. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes. Haleluya Yesus. Makasih Bapa. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau, Allah yang luar biasa. Amen. Engkau sumber kemenangan kami Bapa. Yes. Engkau sumber pemulihan bagi hidup kami. Amen. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan hanya pada-Mu. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan itu Tuhan. Rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku
Sungguh besar Kau Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir. Ku rasakan Kami rasakan itu Tuhan. yang tak Ada kuasa yang tak terbatas bagi hidup kami. yakin Kami percaya Tuhan di sini. Kau nyata. Kemenangan Kemenangan itu terjadi Tuhan. terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di kelepasan, terjadi di sini. Shalom keluarga HCC yang diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah, dimanapun sudah berada, di Palu, di Luwuk, di kota yang lain, sebuah sukacita yang luar biasa. Hari ini kita bisa beribadah, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebuah berkat yang luar biasa, kita bisa beribadah hari ini. Saya percaya sudah mengalami hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan yang luar biasa bahwa Dia hadir dalam hidup kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Baik, mari kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat hadirat-Mu, untuk pujian penyembahan kami percaya itu naik di hadirat-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran, dengan firman-Mu, biar kebenaran ini menjamah setiap kami dimanapun kami berada dan mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, di masa perjanjian lama, Allah ingin menyatakan dirinya kepada umatnya. Dia ingin membangun sebuah relationship dengan umatnya. Nah, dia menggunakan media atau perantara yang ada. Maka kepada bangsa Israel, kepada umat pilihannya, dia suruh mereka membangun yang namanya tabut perjanjian. Dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka disuruh bangun tabut perjanjian. Menjadi media di mana Allah menyatakan dirinya, hadiratnya ada di situ. Dan apa yang terjadi? Waktu Allah hadir yang dinyatakan dengan tabut perjanjian, maka kemanapun bangsa Israel pergi dan berjalan, dalam setiap peperangan yang mereka alami, selalu ada kemenangan. Ada kemenangan demi kemenangan di setiap peperangan mereka. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan, ada kehadiran Tuhan melalui tabut perjanjian. Nah, Tuhan juga menyuruh mereka pada akhirnya membangun yang namanya bait Allah. Di saat mereka sudah menetap, di situ ada 3 bagian: halaman, ruang suci, ruang yang maha suci atau ruang maha kudus. Nah, di ruang maha kudus itulah Allah datang menyatakan dirinya, berjumpa dengan umatnya melalui siapa? Melalui imam. Dia berbicara, menyatakan isi hatinya kepada anak-anaknya, kepada umat kesayangannya. Dibutuhkan sebuah perantara dan itu sangat terbatas. Untuk berjumpa perlu yang namanya ruang maha kudus. Untuk mengalami sebuah hubungan dengan Tuhan perlu sebuah media, perlu sebuah perantara. Sebab itu 2000 tahun yang lalu Bapa mengirim anak tunggalnya, anak kesayangannya, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini yang kita peringati beberapa waktu yang lalu. Dia mati, disalibkan di kayu salib, mengalahkan maut supaya kita yang harusnya binasa peroleh hidup yang kekal, yang harusnya kita mengalami kematian yang kekal, pada akhirnya punya kehidupan yang kekal. Dia mati, tapi juga dia bangkit, mengalahkan maut. Dan hari ini kita merayakan kenaikan dia ke surga, kenaikan Yesus ke surga. Kenapa dia harus naik ke surga? Sepertinya dia meninggalkan kita semua. Oh tidak, saudara, ada sebuah tujuan besar kenapa dia harus naik ke surga. Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Tuhan bilang, adalah lebih berguna bagi kamu, lebih berguna bagi saudara, lebih berguna bagi saya, berguna untuk kita semua. Jika aku pergi, jika dia terangkat ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu yaitu Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, jikalau Yesus naik ke surga, aku mengutus dia kepadamu. Siapa yang dia utus? Roh Kudus, Roh penghibur, dirinya sendiri untuk hadir di tengah-tengah kita, untuk ada bersama-sama dengan kita. Tidak perlu lagi perantara, tidak perlu lagi ruang yang maha kudus, tidak perlu sebuah tempat yang dikhususkan. Kita dapat menghampiri dia, kita dapat mengalami perjumpaan dengan dia, kita dapat mengalami dia secara pribadi dimanapun kita berada.
Karena dia omnipresence, dia maha hadir, dia nggak bisa dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Kita dapat mengalami Tuhan dimanapun saudara berada. Mungkin saudara lagi di motor, lagi di mobil, bahkan mungkin ibu-ibu lagi masak di dapur, atau dalam segala aktivitas saudara. Saudara dapat mengalami dia, saudara dapat berbicara dengan dia, saudara dapat memanggil namanya, saudara bisa mengungkap isi hati saudara. Dan saya percaya sampai hari ini, dia tetap bisa berbicara kepada kita dan kita dapat mendengar dia berbicara kepada kita. Kenapa dikatakan bahwa lebih berguna kalau dia naik ke surga? Supaya kita tidak sendiri lagi, supaya kita mengalami dia secara pribadi di dalam kehidupan kita. Kita dapat berbicara dengan dia tanpa sebuah perantara. Saudara tinggal tutup mata dan buka hati saudara dapat merasakan dia. Wah Pak Pendeta, apakah harus dalam gedung gereja? Tidak harus, dimanapun saudara berada. Tidak dibutuhkan tempat yang khusus, tapi dibutuhkan hati yang terbuka. Tidak dibutuhkan tempat yang sakral, tapi dibutuhkan hati yang mau terbuka untuk mengalami dia secara pribadi. Galatia 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, yaitu Roh Kudus, roh penghibur itu ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ya Aba, Ya Bapa, itu sebuah panggilan yang sangat intim, panggilan yang sangat dekat. Kenapa dia mesti naik ke surga? Agar rohnya diam bersama dengan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah kehidupan kita, sehingga kita bisa dekat dengan dia. Bapa ingin membangun relationship dengan kita, dia ingin dekat dengan hati kita, supaya kita bisa panggil dia Aba, Ya Bapa. Saudaraku, dia tidak jauh di sana. Dia tidak tinggal di atas sana, tapi dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kesendirianmu, keadaan lukamu, beban berat yang kau alami. Mungkin tidak ada orang yang peduli dengan saudara. Nggak ada orang yang mau dengar keluh kesah saudara. Nggak ada orang yang mau berteman dengan saudara. Nggak ada orang yang mengerti situasi yang kau sedang alami hari ini. Mungkin saat ini kau sedang menangis di kamarmu. Kau merasa bebanmu berat sekali. Saudaraku, jangan pernah merasa sendiri. Dia ada bersama dengan saudara. Dia dekat dengan hati saudara. Kau tinggal tutup matamu, buka hatimu, panggil dia Aba, Ya Bapa. Saya bisa memanggil namanya, saya bisa berbicara dengan dia, bercerita dengan dia seperti seorang anak berbicara kepada bapaknya. Mari saudaraku, bawa dirimu lebih dekat dengan dia. Apapun keadaanmu hari ini, apapun situasimu hari ini, mungkin itu berat. Percayalah, waktu tidak ada orang yang peduli dengan hidupmu, dia peduli dengan hidupmu. Waktu tidak ada orang yang bersama dengan engkau, engkau tidak pernah sendiri karena dia ada bersama dengan saudara. Kita nggak bisa menyentuh dia dengan tangan kita. Kita nggak bisa melihat dia dengan mata jasmani kita, tapi kita dapat merasakan dia hadir di tengah-tengah hidup kita. Kita dapat merasakan dia ada di tengah-tengah keluarga kita, mengasihi kita. Sebab itu di momen kenaikan ini, mari ambil kesempatan yang baik untuk bisa merasakan kehadiran dia di tengah-tengah kita. Tahukah saudara, kerinduan Bapa untuk dekat dengan kita itu jauh lebih besar daripada kerinduanmu untuk ketemu dengan dia. Tahukah saudara bahwa ada kerinduan yang besar untuk dia mengalami perjumpaan dengan saudara. Dia ingin ada waktu bersama dengan saudara, menikmati sebuah keintiman dengan saudara. Sebab itu kami gereja setiap hari ada saat teduh jam 5 pagi. Kami mulai putar di YouTube gereja. Saya bisa mengambil waktu untuk intim dengan Tuhan melalui saat teduh yang ada. Ada tema-tema pelajaran firman lewat saat teduh, ada pujian penyembahan tiap hari. Kami lakukan semua itu agar jemaat dapat mengalami kehadiran Tuhan yang nyata di hidup kita. Saudaraku, dikatakan juga lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Supaya apa? Ada rohnya di tengah-tengah kita. Artinya kita nggak bisa sembunyi dari dia. Dia hadir di seluruh hidup kita. Dimanapun kita berada, di semua musim hidup kita. Dia tahu keadaan kita.
Kita nggak bisa bohong sama Tuhan. Kita bisa bohong sama semua orang, tapi kita nggak bisa bohong sama Tuhan. Dia tahu dimanapun kita, apapun kita, sampai isi hati kita, apapun yang kita sembunyikan, Dia tahu. Sebab itu keluarga saya yang diberkati Tuhan, mari sadari kehadirannya, hiduplah dalam kebenaran. Saya bisa sembunyi dari manusia, saya bisa lari daripada manusia, saya bisa bohongi pasanganmu, bohongi keluargamu, bohongi hamba Tuhan siapapun. Tapi Tuhan gak bisa saudara bohongi, karena Dia omnipresence. Dia gak bisa dibatasi oleh ruang, tempat, saudara, gak bisa. Dia hadir di seluruh hidup kita. Dia tahu detail apa yang kita lakukan. Dia tahu dengan jelas apa yang kita perbuat. Bahkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita. Dia tahu semuanya. Kita bisa berlagak baik di depan semua orang. Kita bisa terlihat suci dan benar di depan semua orang. Ucapan kita mungkin bisa meyakinkan orang bahwa kita benar, bahwa kita tidak salah. Tapi Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu seluruh hidup kita. Kita bisa bohongi semua orang dengan semua tipu muslihat kita. Tapi sekali lagi, kita nggak bisa bohong di hadapan Tuhan. Dia tahu hidup kita. Sebab itu saya mengajak kita semua, mari hidup dalam pertobatan. Suami istri, setiap pasangan, hiduplah dalam pertobatan. Biar pernikahan kita biar pernikahan yang benar, pernikahan yang kudus, pernikahan yang benar-benar di hadapan Tuhan. Karena kita nggak bisa sembunyi dari pasangan kita. Karena kita tahu Tuhan Maha tahu. Dia tahu segalanya di hidup kita. Dia mengerti semua yang kita lakukan, apapun itu. Anak-anak muda dengarkan baik. Dia tahu seluruh hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi. Dan Dia juga tahu apa yang akan Dia rancangkan bagi masa depan saudara. Puji Tuhan, biarlah lewat kebenaran yang kita mengerti. Lebih berguna Dia pergi ke atas sana, supaya Dia kirim Roh Kudusnya di hidup kita. Untuk hadir di hidup kita 24 jam penuh. Dia tahu seluruh hidup kita. Kita bisa datang kepada Dia apa adanya. Datang dengan penuh pertobatan. Datang dengan hati yang terbuka. Mengalami Dia setiap hari di hidup kita. Mengalami relationship yang dekat dengan Dia. Saya mengajak semua keluarga HCC, mari semakin dekat dengan Tuhan. Percayalah engkau tidak sendiri. Ada Dia yang mengutus Roh Kudusnya buat hidup saudara. Dan engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali menyembah Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Mari semua jemaat Kau Tuhan hadir di sini. rasakan bahwa Dia hadir di sini. Dia hadir dimanapun engkau berada. Kau rasakan ada kuasa yang tak terbatas. Roh Kudusnya menjamah hidupmu. Yakin Dia nyata di sini. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Rasakan kuasanya hadir di tempat ini. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
Rasakan Dia hadir di hidupmu. Ku rasa Sebagai Bapa yang mengasihi setiap kita anak-anaknya. kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, Kau hadir, Kau hadir di sini. Nyata kasih-Mu di hidup kami. Kau hadir jamaah kami. Jemaat yang ada di rumah, mari buka hatimu. Rasakan Dia hadir, rasakan Dia ada di hidupmu saat ini. Mari datang sama Dia, buka hatimu. Alami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dimanapun kau berada, Dia mengasihimu, Dia mengasihi setiap kita. Haleluya, haleluya. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan Dia mengasihimu, Dia hadir di hidupmu, Dia peduli akan keadaanmu. Dia harus pergi ke sana, naik ke surga, karena lebih berguna untuk kita, karena Dia mengutus Roh-Nya yang hadir di hidup kita. Dia mau hadir di setiap hidupmu, apapun keadaanmu, musim hidupmu. Mungkin tidak ada orang yang peduli dengan keadaanmu, tapi ada Dia yang hadir di hidupmu. Mari ambil waktu saat ini jemaat Tuhan, keluarga HCC dimanapun kau berada. Mari taruh tangan kiri di dadamu, buka hatimu. Rasakan Dia ada, rasakan Dia hadir di hidupmu. Firman Tuhan berkata, kita dapat memanggil Dia Aba, ya Bapa. Mari saat ini datang sama Dia. Berbicaralah seperti seorang anak sedang bicara sama bapaknya. Apa yang sedang kau takutkan, kau khawatirkan, apa beban berat di hatimu, mari berbicara dengan Dia. Rasakan Dia hadir, rasakan Dia ada dimanapun engkau berada saat ini. Dia peduli, Dia mengasihi, Dia hadir, Dia ingin dekat dengan hatimu. Oh Rabba Shekhara Barala Baralaba. Saya tahu ada beberapa di antara saudara, engkau terintimidasi dengan ketakutan, engkau terintimidasi dengan kesalahan dan dosamu. Percayalah waktu kau datang minta ampun sama Dia, maka kasih-Nya, pengampunannya itu jauh lebih besar daripada pelanggaranmu. Jangan biarkan iblis mengintimidasi saudara. Jangan biarkan iblis membuat kau jauh daripada hadirat-Nya. Mari datang sama Dia, bicara sama Bapamu, buka hatimu. Saya percaya Dia sedang berbicara kepada saudara hari ini. Rasakan Dia dekat dengan dirimu. Ya nala barala 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 barala. Kudihana barala barala. Kudihana barala barala. Oh Tuhan, jamah setiap kami. Tuhan, lawat setiap kami. Tuhan, jamah setiap kami. Bapa, hamba berdoa dari tempat ini, mengangkat tangan bagi semua jemaat Tuhan. Berkati agar mereka mengalami kehadiran Tuhan di hidup mereka. Mereka mengalami sebuah keintiman dengan Tuhan. Dan terima kasih kalau kami tahu Kau hadir di seluruh hidup kami. Kami akan menjaga hidup kami, hati kami, pikiran kami
untuk kedapatan benar dan suci di hadapan Tuhan. Akan menjaga jalan hidup kami diterangi oleh firman-Mu, karena kami gak bisa bohong sama Tuhan, kami gak bisa tutupi dari Tuhan. Engkau hadir 24 jam penuh di hidup kami, di seluruh hidup kami Engkau hadir, dan Engkau tahu semuanya. Kuduskan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mau naik ke surga dan berikan roh-Mu bagi hidup kami. Aku berdoa setiap kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Ada mujizat dalam nama Yesus. Berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami beban berat, tekanan hidup, mereka butuh mujizat. Biar Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang tak terbatas, menjamah setiap umat-Mu. Berkati setiap keluarga, hubungan suami, istri, orang tua, anak dipulihkan, disembuhkan. Ada kasih sayang, cinta Tuhan melimpah di tengah-tengah keluarga demi keluarga dalam nama Yesus. Dimanapun kami berada, kota kami diberkati Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati kota Palu, diberkati Tuhan, pulih dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi Luwuk, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati gereja ini Tuhan, rencana kami untuk bangun gereja, berdoa untuk izinnya Tuhan, semuanya Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Kami percaya berkat Tuhanlah yang akan menolong kami, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan jemaat, taburan jemaat, benih yang mereka tabur, milik Tuhan yang dikembalikan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan, dan kami bersyukur bahwa kami tidak pernah sendiri, karena ada Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hidup kami, yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mari angkat kedua tangan di hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat. Tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati. Engkau tidak hanya diberkati, tapi hidupnya menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan sampai ketemu di ibadah hari Minggu onsite. Tuhan berkati kita semua. Shalom.